Apa kelebihan dari rumah berbata merah? Lebih kuat, lebih kokoh, tahan api, tahan cuaca. Siapa nama pembawa acara bedah rumah? Ratna Listi. Warna hijau apa yang suka dijadikan cat bedah rumah? Hijau green screen. Betul! Kita sengaja mampir ke sini mau kasih tahu. Aku izin mau kerja di luar negeri. Aku juga dipromot loh jadi manajer, Nek. Kan kamu baru setahun kerja. 11,5 bulan, Nek. Gue gak bisa nih gini-gini doang. Gue harus cari kerjaan yang benar. Itu semuanya saya yang kerjain, Bu. Dari ide, eksekusi. Udah cukup kayaknya ya. Kamu kalau lemah begitu, nanti tidak bisa jadi security. Sekarang pertanyaannya adalah kamu ini mau kerja atau enggak? Tante Yuli ini kenapa ya? Arga udah kerja loh, ini masih dua-duanya jelek-jelek. Kamu jangan gitu dong ngomong sama Tante Yuli. Bu, jangan mentang-mentang dia punya uang, dia bisa seenak ke kita. Halo, kembali lagi bersama Info Memet di sini. Oke. Ekspresi di awal ya kan di video tadi dan saat opening ini itu adalah ekspresi saat saya menonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi kemarin saya ceritakan dulu, saya kemarin setelah menonton film ini bersama dua teman saya, jadi kita bertiga menonton film Tunggu Aku Sukses Nanti. Kenapa kok memilih film ini dibanding ketiga film itu ya? Karena kita nggak ada budget untuk nonton keempat film Lebaran kemarin ya. Jadi akhirnya kita fokuskan untuk film Tunggu Aku Sukses Nanti, atau kita tonton lah nanti. Untuk kalian yang mau menonton tiga film lainnya silahkan ditonton ya kan. Kayaknya masih ada di YouTube bioskop ya, masih ada tiketnya. Oke, sekarang saya akan mereview tentang film Tunggu Aku Sukses Nanti ya kan. Film itu menceritakan tentang sesosok yang membuat cerita ini semakin lama semakin kayak sesak gitu ya, semakin lama semakin tidak nyaman gitu untuk ditonton. Akhirnya kita menimbulkan ada perpecahan, yaitu sedih, marah, kecewa dan lain-lain. Untuk film ini dia bukan film ini jelek ya kan, maksudnya di dalam cerita jadi kayak bimbang gusar, mau sedih, mau marah, mau kecewa, ke Arga, ke keluarga, ke teman-teman dan ke tempat ke rekan kerjanya, pokoknya campur aduk gitu ya. Nah, yang membuat kayak dua teman saya yang tadi gesturnya ada yang sedih minta ampun, ada yang biasa saja tapi sudah meneteskan air mata. Nah, jadi ada dua istilah, bukan kekurangan, cuman kurang greget menurut aku ya. Itu pada saat adegan dari pacarnya ya kan, dia memiliki pacar yang sudah bertahun-tahun menemani dari dia nol benar-benar nol ya kan, sampai sudah berkembang kan. Tetapi dengan yang seperti saya jelaskan tadi, semakin lama sampai pertengahan film dia semakin butuh validasi, kepingin dilihat banyak orang, padahal tujuan awalnya dia ingin membahagiakan keluarganya, ingin lebih baik dari sebelumnya, versi sebelumnya. Tapi di sini malah dia kepingin menjadi versi orang lain atau menjadi yang lebih baik dari orang lain ya. Yang membuat keluarga, membuat teman, membuat pacarnya pun dilupakan. Intinya tujuanku itu cuma satu, yaitu ingin menjadi lebih baik dari orang lain,
bukan lebih baik dari dirinya sebelumnya. Nah, yang membuat pacarnya hanya tiba-tiba putus, udah pacaran lama putus, udah gitu. Yang membuat kurang berjalannya cerita yang karena itu saya kurang nangkep, kurang sedih gitu. Bukan relate, kurang sedih aja. Loh, kok gini sih? Tapi gak masalah. Terus yang kedua adalah yang rekan kerjanya yang ya kan dia kan kayak sales gitu, sales properti ya, perumahan gitu ya. Nah, konsumennya si temannya ini diambil sama si Arga yang membuat keras, membuat bentrok, yang menimbulkan pertengkar ya kan, akhirnya fitnah. Udah gitu aja untuk si temannya, untuk bagian si temannya Arga. Tapi di sini film ini ketolong sama keluarganya, keluarga inti ya, terus mbahnya, neneknya, sama si teman-temannya, sama tukang sate ya, salah apa, tukang apa lupa, sate kayaknya. Nah, itu benar-benar membackup, melopori dari awal sampai akhir, sampai dia berpisah dengan teman-temannya karena egoisan, sampai ya pokoknya bentrok banget sama orang-orang terdekatnya yang membuat saya kayak sedih. Nah, di sini peran mbahnya dengan suasana sekeruh itu, sedramatis itu ya kan, si mbak neneknya ini tuh tidak mengikuti alurnya gitu, nggak mengikuti mengompor-ngompori, menyudutkan, malah dia mensupport apa yang dilakukan si Arga ini. Wah, respect sama mbak tuh, ya ampun gitu. Aku harapannya ya mbahnya juga ngerosting juga ya, ternyata enggak. Dan teman-temannya juga ditinggalkan, akhirnya dia berbaikan lagi, padahal teman dari kecil ya kan. Teman dari kecil aja dia bisa potong gitu ya, dia bisa putuskan dengan 1 tahun, tapi melupakan segalanya, yang membuat saya sedih gitu ya. Nah, tapi ya kembali lagi kan, kayak mau sedih nih, terus kanan kiri saya kayak seperti itu, aduh kayak gimana ya. Ya itu aja sih komentar pribadi ya, review sedikit-sedikit tentang Tunggu Agustus nanti. Film ini sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman yang lagi bekerja, lagi sekolah, yang ingin meningkatkan atau berkembang lagi ke depannya ya kan, untuk menabung di hari tua. Itu sangat rekomendasi. Untuk skor akhir atau rating dari saya untuk film Tunggu Aku Sukses Nanti atau TASN adalah 7,6/10. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk tontonan keluarga, teman, dan lain-lain ya kan. Sepertinya masih ada di bioskop ya kan, karena juga ini saya mereviewnya baru hari setelahnya ya kan. Jadi kemarin saya nontonnya sore sampai malam, pulang malam, akhirnya saya review di pagi hari ini. Oke, jangan lupa kalian share ya kan, like dan komen tentang Tunggu Agustus Nanti, karena komen kalian, share kalian, like kalian membuat saya lebih semangat ya kan. Jangan lupa di follow juga, di subscribe juga ya kan, karena ada 2 film yang akan saya review, mau saya review jika ada budgetnya. Itu ada Ghost in the Shell dan Sekawan Limo 2 dari Bayuskak. Lucu-lucu dan horor-horor, gore semua ini, gore sama horor ya, horor komedi. Oke, sekian dari saya, info member di sini, dan bye bye.